Jadi kita masih membahas di bab sabar, bab sabar nih. Bab sabar ini panjang Pak, ya, panjang, hadisnya banyak. Kemarin sudah kita baca Al-Qur'annya. Sekali lagi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang pertama akan disampaikan Al-Qur'annya, yang kemudian baru disampaikan hadis-hadisnya. Bab sabar kemarin Al-Qur'an yang udah kita baca semua. Sekarang hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Cuma sebelum kita membaca hadis yang pertama ini, tidak lengkap kalau pembahasan sabar itu tidak disampaikan kisah seorang nabi yang luar biasa. Nabi yang sangat-sangat sabar, yang mana kesabarannya ini kalau menimpa orang saat ini gak mungkin kuat Pak, mungkin kelihatannya. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu seorang nabi diuji dengan kekayaan yang melimpah. Nabi Ayub. Nabi Ayub punya kebun yang luar biasa luasnya. Kebun luas, ya. Beliau punya gandum, yakni tanaman gandum, wes gak kehitung Pak. Begitu juga beliau Nabi Ayub punya peternakan. Peternakan onta, sapi, kambing, pokoknya kaya raya lah. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Beliau kaya raya, keluarganya harmonis, istrinya banyak. Karena zaman dulu belum ada pembatasan Pak, ya toh, belum ada batasan istri 4 itu belum. Istrinya banyak, anaknya pun banyak. Abah Thaifur, kita kirimkan Fatihah buat Abah Thaifur yang kemarin beliau wafatnya. Khusus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abah Thaifur yang wafat hari Selasa. Jadi para ulama-ulama hari Selasa. Abah Thaifur beliau luar biasa. Beliau adalah salah satu dari muridnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya. Beliau salah satu ulama di Indonesia yang istiqomah ngajinya Pak. Istiqomah, subhanallah. Saya sama istri itu dua kali ke sana. Tapi kalau sama istri berdua, sama keluarga sekali. Yang sekalinya rombongan Majelis Taklim Al-Ittihadiyah. Karena salah satu guru di Majelis Al-Ittihadiyah itu saya. Sebelum kesini, ziarah ke sana. Beliau tidur nggak pernah dirajang, ya.
Beliau tidur itu di bawah, di bawah beliau, ya, masya Allah. Beliau setiap ada tamu yang datang pasti disuruh makan. Ini nih, saya belum bisa mencontoh, saya pengennya begitu. Tapi kan kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang kagak, itu masalahnya, ya kan? Tapi kalau Abah Thaifur tiap hari ada tamu, setiap saat ada tamu, selalu disuruh makan. Subhanallah. Saya ke sana. Saya pun nginep di rumah beliau, di pesantren beliau, di pondok beliau, di dalam beliau. Kita tidur di ranjang yang luar biasa bagus, kamar yang indah. Di situ ya udah kayak hotel aja gitu. Itu memang tamu untuk tamu, ya kan, untuk tamu. Gak tahu entah tamu-tamu khusus apa tapi begitu. Ya Allah, tapi saya memang nggak melihat beliau sendiri, tapi dari cerita santri-santri beliau, ada Gus Irfan di Majelis Ta'lim Al-Hidayah itu, murid beliau. Memang Abuya Abah Thaifur itu kagak pernah tidur di atas ranjang, di bawah aja, ya. Beliau selalu istiqomah, walaupun dalam kesibukannya yang luar biasa. Beliau itu dalam sehari udah berapa kitab yang dibaca, Pak? Tiada hari tanpa ngaji. Masya Allah. Waktu itu saya lagi nunggu beliau. Beliau lagi bepergian. Mungkin beliau isi di mana, pengajian di mana, ya kan? Ketika pulang langsung ngaji. Tuh, Pak, langsung ngaji sama santri-santri beliau. Subhanallah. Dan kemudian saya pun diajak ngaji. Ya kan, artinya ngaji, beliau ngaji di situ, saya suruh di samping beliau. Ya. Waktu itu anak saya masih pada kecil. Allahu Akbar. Beliau itu luar biasa istiqomah ngajinya, ya. Walaupun dalam keadaan capek kayak apapun, pulang dari pengajian dari manapun, beliau langsung ngaji, Pak. Ini ada yang rumahnya Magelang nggak? Ada? Nggak ada. Yang dekat rumah beliau, ya, Abuya Thaifur. Purworejo kok Magelang? Purworejo, lupa, mohon maaf. Purworejo. Di Purworejo itu ada. Ngertas ya Pak Bedi? Rumahnya tahu ya? Ya. Purworejo Abuya Abah Thaifur itu Purworejo. Di sana ada dua kiai besar, Kiai Khalwani sama Abah Thaifur. Ada dua pesantren yang besar di sana. Ada dua itu ulama besar. Beliau pokoknya ngaji, Pak, sehari-harinya. Subhanallah. Tiada hari tanpa ngaji. Ya, tiada hari tanpa ngaji. Itu Abuya Thaifur. Kenapa saya menceritakan Abuya Thaifur sampai kebalik sini? Karena saya ingat Abuya Thaifur itu putra putrinya 25, Pak. 25. Ya. Subhanallah. Cucunya juga banyak pasti. Putra putrinya 25, banyak beliau. Dan beliau selalu istri beliau 4. Selalu 4. Suatu saat ada istri beliau yang meninggal, langsung ganti. Karena apa? Ini beliau ngikuti sunai Kanjeng Nabi. Udah tahu ilmu, pasti beliau seorang ulama, ya kan? Kasratul zaujah, kasratul zawj, banyak istri itu masalah satu sunnah. Tapi harus tahu ilmunya, gak asal bae, ya kan? Tahu ilmunya dan mencukupi semua kebutuhan hidupnya, nafkah lahir dan batinnya. Kalau orang sekarang kan gak tahu ilmunya, main poligami baik, ya kan? Ilmunya nggak paham, padahal satu istri aja kagak bisa mencukupi, pengen nikah lagi, ya opor, ya toh?
ini kalau Abah Thaifur itu beliau luar biasa. Beliaulah satu-satunya ulama yang di Indonesia yang mengamalkan sunnah Nabi, paling mengamalkan ya siwak ya apa itu beliau amalkan ya. Nah, putra putrinya banyak beliau 25. Nabi Ayub istrinya banyak, putra putrinya juga banyak. Sehingga ibadahnya getol gitu. Kuat ibadahnya Nabi Ayub itu. Subhanallah. Akhirnya ada iblis. Iblis datang, ya Allah, matur sama Allah. Ayub itu mah taat ibadah, patuh sama panjenengan ya Allah, karena dia kaya raya, keluarganya banyak, ya kan, usahanya banyak. Coba kalau dia miskin, pasti dia kagak taat taat pada panjenengan. Kata si iblis, kata Allah, saya lebih tahu tentang apa yang ada dalam hatinya Yusuf. Hatinya Ayub. Nggak mungkin. Dia kaya raya, wajar dia taat patuh mah. Gitu kan? Banyak ontanya, banyak sapinya, ternaknya banyak, tanahnya di mana-mana, usahanya di mana-mana. Wajar kalau dia selalu beriman kepadamu ya Allah. Ya situ kalau nggak percaya coba aja gitu, dikasih tes si iblis. Makanya dengan istidrotnya iblis itu bisa mencelakakan kita Pak. Itu si iblis. Akhirnya ya udah coba aja. Saya pengen coba ya Allah. Coba kalau dia miskin gitu. Apa kemudian yang dilakukan oleh iblis? Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, ternak yang segitu banyaknya Pak, mati semuanya. Coba, mati, dimatikan sama apa? Sama iblis dan tentara-tentaranya. Dengan tentara-tentara iblis itu membunuh semua, ya kayak kena penyakit lah seperti itu kira-kira. Semua ternaknya mati. Terus si iblis ini pun menyerupai orang biasa. Ayub, sapimu, ontamu, kambingmu semua pada mati nono. Gimana lo? Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah. Tuh, sampai bisa nggak kira-kira kayak begitu? Tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua ini titipan Allah. Kalau Allah mengambil itu hak Allah. Berarti saya amanah yang udah dibebankan saya akan lepas. Itu Nabi Ayub Pak. Alhamdulillah. Wah, kata iblis, gimana sih Ayub kayak gini nih? Akhirnya apa yang terjadi? Gandum, kebun-kebunnya tiba-tiba kebakar semuanya. Dibakar sampai ludes Pak. Tuh Pak, sampai ludes. Allahu Akbar. Dikasih kabar kepada Nabi Ayub, Ayub, tuh tanaman-tanamanmu habis tuh udah bangkrut loh. Katanya, alhamdulillah, semuanya ini titipan Allah. Kalau diambil berarti saya udah lepas tanggung jawab. Nah gitu kan, luar biasa. Ini iblis geleng-geleng. Ayub ini luar biasa emang Ayub ini. Akhirnya apa? Istrinya, anaknya ini Pak, semua dimatikan semuanya. Istidrotnya si iblis mati, meninggal, penyakit, kayak kena corona kayak gitulah gitu. Ninggal 1, 2, 3, 4, putra putrinya ninggal semuanya. Allahu Akbar. Bagaimana coba sampai merasa kayak gitu? Dikasih tahu, Ayub, tuh anak-anakmu tuh, putra putrimu pada ninggal semuanya. Alhamdulillah. Tapi ini gak usah dipraktek sampai ini innalillahi Pak, innalillahi. Ini tingkatnya Nabi.
dikatakan Nabi, ya kan? Allah. Akhirnya singkat cerita, habislah kekayaannya Nabi Ayub. Tinggal istri, beberapa istri pun anaknya kan pada meninggal. Tinggal istri-istrinya, semuanya pun karena bangkrut. Walhasil Nabi Ayub masih diuji dengan apa Pak? Penyakit. Penyakitnya nggak main-main ini penyakitnya. Penyakit kulit. Allahu Akbar. Penyakit kulit. Kayak penyakit gatal gitu. Ya kan? Tetapi ini penyakitnya bikin kurus, tinggal tulang istilahnya. Kurus Nabi Ayub teh. Ini badannya dipenuhi dengan kayak koreng. Ya kan, penyakit lah, intinya penyakit. Allahu Akbar. Yang nggak diserang cuma lisan sama hatinya saja. Yang nggak kena penyakit gatal itu cuma lisan sama hatinya saja. Sehingga dengan lisannya itu berzikir Allah, Allah, menyebut nama Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Ini Nabi Ayub Pak. Istrinya udah pada meninggalkan Nabi Ayub karena bangkrut. Udah bangkrut karena penyakitan yang seperti itu. Kalau sakitnya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, mungkin kita masih nahan. Tetapi Nabi Ayub itu Pak sakitnya, saya baca beberapa kitab itu, ada yang bilang 23 tahun sakitnya. Coba. Lah sampean ada kena penyakit seminggu aja, sakit gigi, ditanya sama orang kenapa Pak? Aduh, ini sakit gigi ya, kagak sembuh-sembuh. Aduh, udah kayak 10 tahun aja sakitnya, ya kan? Padahal baru seminggu. Nabi Ayub 23 tahun, ada yang bilang 18 tahun sakit itu. Semua istrinya meninggalkannya. Hanya satu istri yang selalu taat patuh sama Nabi Ayub. Pertanyaannya, siapa nama istri itu? Siapa Pak? Ada tahu? Gak ada yang tahu. Siapa Pak? Pak Edi, siapa nama istri Nabi Ayub yang satu-satunya? Yang lain meninggalkannya. Yang menjadi pendamping Nabi Ayub, yang sabar. Siapa? Pak Akib siapa? Pak Akib siapa Pak? Loh, ini belum pernah dengar cerita Nabi Ayub toh? Tapi lupa lagi. Ya Allah. Siapa namanya? Siti Rahmah. Tuh. Siti Rahmah bukan Siti Badriah. Abang ingat Siti Badriah apa? Siti Rahmah. Allahu Akbar, dengan sabar Siti Rahmah ini merawat Nabi Ayub. Bahkan Pak, tetangga-tetangganya pun udah nggak mau menerima Nabi Ayub. Dikisahkan semua tetangga demo. Kenapa demo? Karena bau busuk yang keluar dari badannya Nabi Ayub alaihissalam. Badannya keluar bau busuk, bau bacin, sehingga diusir dari rumahnya Pak. Diusir. Ke sana nggak diterima, ke sana kampung sana nggak diterima. Akhirnya Nabi Ayub, masya Allah, konon ada dikisahkan dekat tempat sampah itu, karena tempat bau Pak. Ya Allah, Siti Rahmah, istrinya satu-satunya yang masih setia mendampinginya, karena udah tidak ada makanan yang bisa dimakan, sampai Siti Rahmah menjual rambutnya yang panjang, dipotongnya untuk beli sepotong roti. Allahu Akbar. Ini ujian luar biasa Pak. Kalau sampeannya, aduh, naudzubillah, kita nggak mungkin kuat, yakin nggak kuat. Gak kuat. Dikisahkan Nabi Ayub kemana digendong sama Siti Rahmah. Bu, kira-kira suami ibu kayak begitu? Ditinggalin apa sampai gendong Bu? Bu Adi itu loh, gendong Pak Adi itu kira-kira.
Iya kan? Enggak kuat ya. Lah kan sakit, kurus. Allahu Akbar. Saya bayangin kisah ini, Pak. Masya Allah, ya Allah. Saya yakin saya enggak kuat. Ya kan? Ceritanya begitu kayak begitu. Yang darinya kaya raya hancur semuanya. Ya kan? Sampai ada dikisahkan di dalam satu di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idnada rabbahu, dan Nabi Ayub tuh ketika memohon kepada Allah, kepada Tuhannya Allah, berdoa kepada Allah, anni masaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini udah menimpaku aldur, satu penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah zat yang penyayang segala yang penyayang. Tuh Allah. Padahal ini sebelumnya nggak berdoa, Pak. Waktu sakit 10 tahun, 15 tahun suruh berdoa, tetap aja kata Siti Rohmah istrinya, suamiku Mas Ayub, Mas, mbok sampean berdoa kepada Allah. Sakit sampai dengan seorang nabi, engkau seorang nabi, berdoalah kepada Allah. Apa jawab Nabi Ayub? Wahai istriku, aku malu. Kira-kira penyakit saya berapa tahun sih? Kira-kira begitu kita terjemahkan. Saya berapa tahun kena penyakit ini? Ya udah 17 tahun lah katanya. Dibandingkan dengan umur sehatku, masih banyakan mana coba? Begitu. Ngeri ya, ngeri. Aduh, saya mah kagak bisa, Pak. Walaupun saya cuma bisa cerita doang. Na'udzubillah min dzalik. Saya gak akan pernah bisa, gak mampu. Ini nabi, Pak, ujiannya luar biasa. Nabi, ujian yang paling dahsyat itu nabi, Pak. Seorang rasul itu ujiannya luar biasa. Nabiullah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji juga luar biasa. Kesabarannya luar biasa. Nanti lain waktu aja saya kisah Nabi Muhammad, ya kan? Sekarang Nabi Ayub aja dulu. Akhirnya karena udah terpaksa, barulah nggak berdoa sebenarnya, cuma ya Allah anni masan yadur, ya Allah telah menimpaku penyakit, gitu kan? Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah zat yang maha penyayang dari yang penyayang, dari segala yang penyayang. Itu kagak doa, Pak, cuma ngasih tahu doang. Inilah adab seorang nabi, seorang rasul. Kalau kita coba apa, Pak? Baru ke sakit kepala dikit, ya Allah, ya Allah. Jadi kita kirimin Fatihah buat Pak siapa? Jamaah kita teh. Pak, saya lupa. Itu Pak siapa? Yang sakit, gak ada yang tahu. Siapa Pak? Pak Hakim. Siapa Pak Ustaz? Yang sakit itu Pak Ustaz siapa? Pak Haji siapa? Yang sakit? Gak ada yang kasih tahu ya? Itu tuh Pak siapa sih ya? Siapa aja? Pak Sugianto, terus siapa lagi? Pak Syafi'i. Pak Rus, yang nggak datang, yang lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Siapa namanya? Pak siapa? Pak Herman. Oh, Pak Herman, Pak. Beliau Pak Haji Herman lagi sakit. Ini kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Gak ada yang tahu. Oh, yang tahu tambah saya. Kenapa saya tahu, Pak? Karena saya undang untuk ngaji. Beliau ngasih tahu saya lagi dirawat nih Pak Kiai, katanya. Saya lagi sakit. Ya. Udah kembali ke pembahasan. Kita kirim Fatihah dulu. Semoga Allah angkat penyakitnya Pak Er. Ya Allah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau sakit tulangnya ada yang tumbuh baru, Pak, di daerah sini. Kalau sempat nanti pada nengokin dalam kitab. Saya memang belum nanya, Bung. Saya baru baca, ya. Gak dikasih kabar juga nih jamaah yang lain ya. Belum ya? Ya. Ngasih tahu, Pak, cuma ngasih tahu. Ya lah. Si siapa namanya? Nabi Ayub cuma ngasih tahu, anni masaniyat al-durru, telah menimpaku ya Allah penyakit, gitu doang. Gak minta isfi gitu, gak, ya kan? Anta arhamur rahimin. Terus sama Allah, namanya juga Nabi, Pak. Allah langsung menjawab, melihat kesabarannya yang luar biasa. Apa jawab Allah? Urkut birijlika, wahai Ayub, hentakkan kakimu. Tuh, hentakkan kakimu. Tuh, ya kayak Nabi Ismail tuh, waktu kecil kan dihentakkan. Urkut, dihentakkan. Hentakkan kakimu Ayub. Hadza muktasalun baridun wa syarabun. Ayub, udah hentakkan kakimu, nanti akan keluar air memancar dari tanah itu. Mandi pakai air itu, ya kan, muktasalun wa syarabun, dan minum air itu. Di sini baridun, air yang dingin, air yang segar, air yang sedang, ya kan? Mandi dan minum. Makanya dipraktekkan kiai-kiai sekarang. Air didoain, nih buat mandi. Buat mandi didoain, mandi dan minum. Sebagian kecil minum, sebagian yang lainnya buat mandi. Akhirnya subhanallah, atas izin Allah, semua penyakit yang tadinya ini buat mandi itu langsung sembuh total. Yang tadinya kurus langsung gemuk lah, Nabi, dan Allah langsung yang menyembuhkan, ya kan? Dan Allah kembalikan lagi semua kekayaannya. Itu Pak ujian, ya kan? Makanya kita ini semuanya nggak lepas dari ujian, semuanya. Makanya waktu diuji dengan kayak tadi, kebangkrutan, kematian keluarga, segala macam deh, sabar. Makanya ketika sabar, nanti Allah akan mengganti kembali dan lebih baik lagi, Pak. Itu. Paham ini, paham? Itu Nabi Ayub. Semoga kita nanti ketemu Nabi Ayub alaihissalam. Ketemu di mana? Ketemu di mana? Di sorga. Sampai saya itu gitu, Pak. Saya banyak kisah-kisah itu, Pak. Setiap kisah itu saya baca, terus saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kayak gini, kita menceritakan tentang Nabi Ayub. Ya Allah, semoga Engkau masukkan hamba, keluarga hamba, semua jamaah hamba ke surgamu ya Allah. Nanti biar ketemu sama Nabiullah Ayub alaihissalam. Gitu. Seperti apa Nabi Ayub? Sampai juga pengen ketemu Nabi Musa kan? Sampai selama ini cuma kenal Nabi Musa doang. Ya tak? Pengen gak? Meneng-meneng. Pengen gak? Meneng-meneng. Gak patek pengen gitu ya. Oh ya, gak patek pengen belas. Ya kan? Ya Allah, semoga masuk surga semuanya ya. Insya Allah. Makanya ini kisah, ya, kisah seorang nabi yang luar biasa sabarnya. Kita pun bisa mencontoh, tapi kita memohon kepada Allah, ya jangan sampailah kita kena ujian seperti Nabi Ayub ini. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Naudzubillah, naudzubillah. Pak, orang tuh beda-beda loh, Pak. Saya dengar ada orang pengusaha, padahal duit di bank itu dia udah panik. Panik betul ini pengusaha. Karena apa?
padahal uang di bank itu masih lumayan banyak. Bukan lumayan banyak, kalau ukuran kita mah gede, banyak. Berapa? 200 juta. Dia udah pening, pusing 200 juta. Karena apa? Biasanya miliaran. Ini pengusaha, padahal perusahaannya masih jalan. Tapi memang udah mulai sedikit oleng. Itu udah pusingnya minta ampun dia. Padahal Pak, banyak sekali orang, jangankan 200 juta, punya uang 200 ribu aja ada yang gak punya. Udah pusing, ya kan? Itulah makanya tingkatnya orang beda-beda. Ya, kalau kita melihat ke bawah, kita selalu bersyukur, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Paham ini, paham? Makanya syukuri segala yang ada, ya kan? Pasti Allah tambah. Makanya saya pesan, sampai dapat nikmat apapun bentuk nikmatnya, mau sedikit mau banyak, ucapkan alhamdulillah, gitu, ya kan? Ini hari ini kita nggak baca hadis, kelihatan. Emang sengaja saya mau bercerita tentang kesabarannya, biar sampai kalau diuji dengan, ya paling tidak ujian yang ada, ditinggal mati anak, ya ditinggal anak, diuji dengan usahanya lagi kolab, itu sampean. Ya tapi nggak usah baca alhamdulillah, Pak. Sampai nanti kasih alhamdulillah, dikasih juga lagi lebih banyak lagi ujung-ujungnya nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Paham nih? Udah sampai di sini aja ngajinya. Alhamdulillah, ini minggu keempat, ya kan? Minggu keempat ini ya? Bukan, minggu keempat. Tanggalnya kan dihitung tadi kan? Minggu keempat, minggu kelima besok. Makanya besok minggu kelima. Hari Jumat itu hitungannya minggu kelima. Karena kalau saya minggu keempat itu ngiji di TCI, Pak. Minggu kedua sama minggu keempat itu di TCI 3. Maka saya lebih cepat di sini, ya kan? Pak Ustadz Rahmat belum selesai sudah sampai sini datang. Alhamdulillah, ya kan? Kalau biasanya kan jam 8.10 baru nyampe sini. Itu pun 1.35. Kalau 1.35 ibu-ibu itu jam 8 lebih baru nyampe sini. Semoga sehat selalu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.